Sebelumnya saya tahunya sedikit luas, tapi ternyata luas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Nama saya Aiko Suan Amena. Saya kelas 5 MI. Saya tinggal di Jakarta Utara. Saya sekolah di Mahat Al Zaitun. Saya sangat senang sekali sekolah di Mahat Al Zaitun karena tanamannya subur, terus sekolahnya luas, terus juga banyak temannya dan gak ada udara kotor, semuanya bersih. Ketika saya mau masuk ke sini, saya juga berpikir halnya seperti udaranya seperti bersih atau kotor ya, tapi ternyata udara bersih. Di sini juga banyak lapangan dan banyak eskul lainnya. Semuanya pada banyak. Aku jadi bingung pilihnya. Lalu yang aku suka permainannya yaitu adalah permainan berenang. Aku suka berenang. Lalu Oke. Aiko sebelumnya sekolah di mana saya? Al-Jannah. Oke. Seperti apa sekolah Al-Jannah? Al-Jannah tuh udaranya bersih, tapi tempatnya nggak terlalu bersih. Oh, gitu. Tapi sekolahnya agak sedang gitulah. Oke. Sekolahnya. Artinya di sini lebih banyak pohonnya sehingga banyak oksigen ya. Oke. Al-Jannah apa namanya? Aiko tahu dari mana sekolah di Al-Jannah? Tahu dari papa. Oke. Jadi papa yang mengantarkan Aiko kemari gitu ya. Ya, Terus setelah Aiko sampai sini, itu perasaannya bagaimana? senang. Senang ya. Lalu apa yang Aiko senangi dari Mahat Al Zaitun ini? Karena sekolahnya luas dan rapi. Oh gitu. Aiko sekarang masuk kelas 5. Oke. Di sini kan banyak olahraganya nih. Ada hoki, bola, basket, volley, terus apa namanya tenis, bulu tangkis. Nah, Aiko akan olahraga apa nanti di sini? Berenang, Renang ya. Karena renang belum ada. Kira-kira apa selain renang? memasak. Memasak. Gitu ya. Mungkin sepertinya nanti ada memasak. Oke, Aiko kalau pelajaran suka apa? Pelajaran itu aku sukanya bahasa Indonesia sama matematika. Bahasa Indonesia, matematik. Kalau bahasa Inggris? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Kenapa suka matematik? Karena matematik itu lebih enak gitu. Oh, lebih enak ya. Oke, jadi kamu senang menghitung ya. Aiko, apa namanya? Setelah kamu menginjakan di Mahat Al Zaitun ini, sebelumnya di benakmu ada apa? Seperti apa Mahat Al Zaitun? Ya seperti luas gitu, dan sebelumnya saya tahunya sedikit luas, tapi ternyata luas banget. Luas banget. Oke, Aiko berapa saudara di sini? Satu saudara, tapi duanya lagi di rumah. Oh, duanya di rumah. Di sini ada satu ya. Oke, kelas berapa? 3. Kelas 3. Oke, Aiko, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa? Koki atau enggak jadi dokter anak atau jadi desainer gitu. Oke, koki, dokter anak atau desainer. Pasti sukses dan pasti jadi dari sini ya. Amin. Oke, Aiko, persiapan sebelum masuk ke Mahat Al Zaitun ini apa yang disiapkan? Yang disiapkan itu koper-kopernya udah pada siap. Terus aku juga udah hafal sama. Kalian juga udah hafal, pembagian juga udah hafal. Oke, waktu di tes, di wawancara bagaimana perasaannya? Perasaannya ya seneng. Senang ya, kan di wawancara kan waktu di tes kemarin. Terus kamu ditanya kan, gimana rasanya?
Soalnya tanyanya ya kayak ramah gitu. Oh, ramah ya. Aiko suka ya. Oke, Aiko berarti harus aktif ya, karena di sini kan lapangannya luas ya, betul nggak? Apa namanya, lahannya luas, banyak juga olahraganya, berarti Aiko juga harus bisa ikut bermain olahraga gitu ya, ekskul yang ada nantinya gitu ya Aiko ya. Oke, ada pesan apa buat teman-teman Aiko di sini? Aku suka banget sama teman-teman, main sama teman-teman. Adik aku juga suka main sama teman-teman. Aku juga pernah main sama adik aku. Tapi saat pertama kali masuk ke sini, aku bingung mau cari teman apa. Ya akhirnya pas waktu aku cari teman, ternyata temannya baik, terus sopan. Oke, apa namanya? Selain punya, berarti kamu udah punya banyak teman di sini. Ada berapa kira-kira temannya? Ada 10 atau enggak 6. 6. Di kamar berapa sayang? 424. Ada berapa santrinya? Ada 10 orang. 10 orang. Kamu udah kenal semua? Tuh. Dari mana aja mereka? Belum tahu. Oh, belum tahu. Siapa aja namanya? Lupna, Hilda Hamidah, Hilda Putri, Putri Asia, terus Nadine Kartika Ayu, ada aku juga, terus ada Salsa, ada Dwi, ada Aska, sama dia. Oh, banyak ya. Oke, Aiko, ada pesan apa buat orang tua Aiko di Jakarta? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupain Aiko. Aiko sayang sama mama dan papa. Oke, itu aja. Doain Aiko, semoga Aiko bisa lulus di Al Zaitun ya. Amin, lulus dengan baik ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke deh. Berarti kalau sudah, semoga Aiko sehat, sukses, dan selalu semangat. Amin. Assalamualaikum, merdeka. Wassalamualaikum, merdeka. Sekolah memang belum mulai, tapi saya mendukung pondok-pondok pesantren ini segera aktif kembali. Karena anak-anak ini aman di dalam pondok pesantren apabila di pondok pesantren itu mengikuti protokol COVID. Oleh karenanya saya mendukung para santri segera kembali ke pondok pesantren dan pemerintah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan menyediakan rapid test gratis untuk 50.000 santri. Kota lain tidak menyediakan. Tapi kami di sini mengambil sikap karena kami yakin anak-anak lebih baik cepat balik ke pondok dan lebih aman di dalam pondok. Oleh karenanya untuk sekolah-sekolah yang ada di pondok pesantren, gugus tugas COVID-19 menyediakan wastafel yang diberikan kepada sekolah-sekolah di dalam pondok pesantren itu. Setiap kelas kita pasang 2 wastafel untuk antrian masuk kelas, keluar kelas, cuci tangan. Meskipun sekolah formalnya belum mulai, tetap bisa. Nantinya di kelas-kelas yang di luar pondok juga kita siapkan, tapi yang kita selesaikan yang di dalam pondok. Untuk kepada para wali santri, tahan diri, jangan tengok dulu ke pondok pesantren, karena orang yang riwayat ini juga bisa. Biarlah anak-anak kita aman di dalam pondok pesantren, pasrahkan dalam pondok pesantren. Kemarin kita juga bantu para santri yang tidak mudik, walaupun bukan anak Jember. Ini saatnya gotong royong dunia. Bahkan santri yang tidak pulang dari luar negeri juga kita bantu anak-anak yang nyantri di Jember. Dari luar Jawa, luar kota kita juga bantu di sini. Untuk para santri yang dari luar kota mau masuk Jember, kita juga terima kasih kepada Ikatan Alumni Pondok-Pondok Pesantren yang bekerja sama membantu adik-adiknya semuanya sehingga lebih mudah komunikasi dan berkoordinir. Yang dari luar bisa dibantu untuk akomodasinya menggunakan bis yang sewanya dibiayai dari pemerintah Kabupaten Jember. Yang penting anak-anak itu bisa berangkat sama-sama masuk. Sebelum masuk ke pondok kita rapid test. Yang non reaktif semua boleh langsung masuk ke pondok. Yang reaktif diperiksa swab. Sampai hari ini belum ada santri yang
reaktif, kemudian diperiksa swab, kemudian positif, tidak ada. Alhamdulillah. Oleh karenanya tidak perlu resah. Kalau ada reaktif, itu bukan berarti COVID-19. Namun sangatlah berbahaya kalau ada yang reaktif di dalam pondok, tidak diperiksa lebih lanjut, padahal dia mungkin di wilayahnya itu wilayah merah. Karena ini bisa membahayakan pondok yang sudah steril dari virus ini, satu orang ini bisa menulari seluruhnya. Terima kasih kepada para pengasuh pondok pesantren yang telah bekerja sama dengan kami. Kita terus akan membenahi diri. Santri-santri juga kita kemarin siapkan masker, juga alas untuk sholat. Bukan sajadah saja, tetapi ini fungsinya adalah bagian daripada protokol COVID. Karena untuk di tempat umum lebih baik anak-anak ini bawa alas sendiri. Untuk di tempat yang digunakan bersama-sama lebih baik anak-anak ini membawa alas sendiri. Bertawakal bukan berarti meninggalkan protokol COVID. Protokol COVID bukan sesuatu yang mengada-ada. Protokol COVID ini ada ilmunya. Dan sebagai orang beriman, kita percayakan segala sesuatu kepada Allah. Saya juga mohon doa restu karena minggu ini dari Dewan Pendidikan saya amanatkan untuk menyelesaikan panduan sholawat anak Jember. Mudah-mudahan menjadikan anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh. Dan untuk tadi ada pertanyaan apakah yang S2 itu beasiswanya sudah cair. Seingat saya sudah ditandatangani dan sudah diproses. Coba dicek, seharusnya minggu ini semua sudah selesai. Ada beberapa perguruan tinggi yang belum memberikan konfirmasi apakah mahasiswa ini aktif, sudah aktif atau lulus atau belum, tapi itu jumlahnya sedikit sekali. 96%, 97% semuanya sudah cair. Mudah-mudahan ini juga bisa meringankan mereka yang menuntut ilmu. Kalau dulu kita pesenin jangan dipakai beli pulsa, kalau sekarang kita malah pesenin suruh beli kuota supaya bisa tetap. Untuk orang tua yang di rumah, saya titip untuk lebih sabar ngadepi anak-anak. Baru rasa kalau biasanya pasrah pokoknya sama guru-guru sama ustadznya, sekarang di rumah orang tua mesti tugas rakyat. Mungkin ini Allah mengingatkan kita untuk lebih menghargai orang-orang yang membantu mendidik anak-anak. Terima kasih dari saya, supaya juga tidak terlalu malam, dan terima kasih juga buat Hadrah Les Bumi. Mungkin karena lama nggak mendengar langsung, hari ini rasanya ada sinar manis. Kasih applause lagi dong buat Hadrah Les Bumi. Dan buat jamaah yang ada di rumah, salam dari jauh. Meskipun jauh, hatinya dekat. Saling mendoakan, jauh di mata, dekat di hati. Kalau sekarang jauh di mata, dekat di TV, kita bisa dilihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kenalkan nama saya Adristi. Saya sedang latihan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Mari bernyanyi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum merdeka. Halo sahabat. Oleh sebutan saya. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan share ke seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.